Teori belajar dan aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Fungsi teori belajar. 1. Membantu guru untuk memahami bagaimana siswa belajar. 2. Membimbing guru untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. 3. Memandu guru untuk mengelola kelas. 4. Membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. 5. Membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. 6. Membantu guru untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa. 7. Mencapai hasil prestasi yang maksimal. Teori belajar dalam pembelajaran matematika dibagi menjadi dua, yaitu teori belajar aliran psikologi tingkah laku dan teori belajar aliran psikologi kognitif. Teori belajar aliran psikologi tingkah laku terdiri dari teori belajar Thorndike, teori belajar Skinner, teori belajar Ausubel, teori belajar Pavlov, teori belajar Broad, dan teori belajar Gegen. Teori belajar Thorndike. Teori belajar Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Ciri-ciri teori belajar Thorndike. A. Ada motif pendorong aktivitas. B. Ada berbagai respon terhadap situasi. C. Ada eliminasi respon-respon yang gagal atau salah. D. Ada kemajuan reaksi-reaksi pencapai tujuan dan penelitiannya itu. Aplikasinya teori Thorndike dalam pembelajaran matematika. Guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika mereka merasa berkebutuhan dan berkepentingan pada pelajaran tersebut. Maka, guru harus memastikan bahwa kegiatan belajar tersebut penting bagi siswa. Kesiapan merupakan prasyarat untuk belajar. Karena itu, guru disarankan untuk mempertimbangkan kemampuan mental dan kognitif peserta didik ketika merencanakan kurikulum atau isi instruksional. Guru harus menyadari bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal positif. Oleh karena itu, guru harus selalu menggunakan berbagai strategi motivasi untuk mempertahankan minat belajar siswa di kelas. Guru harus selalu menghadirkan bahan secara logis dan cara yang lebih koheren. Ini adalah cara utama menangkap dan mempertahankan kepentingan peserta didik dalam kegiatan pedagogis. Yang terakhir, aplikasinya yaitu guru harus mempertimbangkan penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelasnya. Ini disebabkan hukuman tidak bisa benar-benar mengatasi masalah dan itu akan membuat siswa menjadi lebih keras di kelas. Teori Skinner. Teori Skinner adalah pengkondisian operan atau conditioning operand. Pengkondisian operan adalah sebentuk pembelajaran di mana konsekuensi dari perilaku penghasilan perubahan dalam probabilitas perilaku itu akan diulangi. Aplikasi teori Skinner dalam pembelajaran matematika.
Bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Hasil belajar harus segera diberitahu kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pelajaran digunakan sistem modul. Tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Hadiah diberikan kadang-kadang atau jika perlu. Mementingkan kebutuhan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Melaksanakan mystery learning, yaitu anak mempelajari bahan secara tuntas menurut waktunya masing-masing, karena tiap anak berbeda irama belajarnya. Teori belajar Ausubel. Teori belajar Ausubel yaitu teori yang mengemukakan tentang belajar bermakna atau meaningful learning. Yaitu di mana mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan. Aplikasi teori belajar Ausubel. 1. Mempelajari konsep Pitagoras tentang segitiga siku-siku. 2. Sifat asosiatif pada perkalian. 3. Pertidaksamaan kuadrat. Teori belajar Pavlov. Teori belajar Pavlov mengemukakan bahwa hasil belajar manusia itu didasarkan kepada pengamatan tingkah laku manusia yang terlihat melalui stimulus, respon, dan belajar bersyarat. Aplikasinya dalam pembelajaran matematika. 1. Yaitu mementingkan pengaruh lingkungan. 2. Mementingkan peranan reaksi. 3. Mengutamakan mekanisme berbentuknya hasil. 4. Mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. 5. Mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. 6. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Teori belajar Bandura. Teori belajar Bandura juga sering disebut teori belajar sosial. Teori belajar Bandura mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Teori belajar sosial dari Bandura didasarkan pada konsep saling menentukan, tanpa penguatan dan pengaturan diri, atau berpikir. Mengembangkan model deterministik relief skoral yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan. Faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Faktor kognitif mencakupi ekspektasi, keyakinan, strategi pemikiran, dan kecerdasan. Teori belajar Gagné. Teori belajar Gagné dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek yang langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah,
belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Aplikasinya dalam pembelajaran matematika. Peranan guru hendaknya lebih banyak membimbing peserta didik. Sasaran pembelajaran adalah kemampuan. Tujuan belajar yang menunjukkan tingkah laku yang dinyatakan dengan kata kerja menunjukkan kapabilitas yang dipelajari. Sasaran pembelajaran dibuat dengan jelas dan operasional. Anak dibimbing dengan hati-hati dan ia dapat bekerja dengan materi terprogram atau program guru.